Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya, mudah-mudahan selalu baik, selalu sehat, dan selalu semangat. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan siapa yang mau memimpin doa? Boleh, silakan Mas Faiz. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Mas Faiz yang sudah memimpin doa. Hari ini kelihatannya ada yang tidak masuk ya? Ada Siapa yang tidak masuk? Dinda dan Putra. Oh, Mbak Dinda sama Mas Putra. Mbak Dinda kenapa ini? Izin. Ada pentingan? Iya. Oke. Kemudian kalau Mas Putra? Sakit. Sakit ya? Doakan bersama ya. Mudah-mudahan Mas Putra segera sembuh, segera sehat. Ya, sehingga bisa kembali bersekolah. Nah, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, ya sebelum pembelajaran, biar lebih semangat juga, kita menyanyikan lagu perjuangan ya. Ya, kita menyanyikan lagu sorak-sorak bergembira. Coba siapa yang mau memimpin lagu? Saya Bu. Boleh, silakan Mbak Hanum dipimpin. Teman-teman biar lebih semangat berdiri yuk. Satu, dua, tiga. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, Republik Indonesia. Itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, Republik Indonesia. Itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Oke teman-teman, boleh duduk lagi. Terima kasih kepada Mbak Hanum yang sudah memimpin lagu. Ibu ingatkan, sekarang ini kita masih dalam masa pandemi ya. Jadi kalian tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, ya, tetap pakai masker, kemudian jaga jarak dan sering cuci tangan, gitu ya. Nah, hari ini kita akan belajar masih materi yang kemarin ya. Masih materi yang kemarin yaitu materi tentang sistem persamaan linier dua variabel. Kalau pertemuan kemarin kita belajar tentang metode grafik dan metode eliminasi, nah hari ini kita akan belajar tentang metode substitusi. Nah, kalian masih ingat nggak tentang dua metode yang sudah kita pelajari kemarin? Coba, kalau metode grafik itu metode yang bagaimana? Aja? Boleh, Mbak Tasya? Metode grafik adalah metode penyelesaian SPLDP di mana himpunan penyelesaiannya merupakan Perpotongan potongan dua dua baris. garis. Oke, betul ya. Jadi metode grafik itu adalah metode penyelesaian SPLDV di mana himpunan penyelesaiannya merupakan perpotongan dari dua buah garis. Nah, kalau metode eliminasi ada yang masih ingat kan, Sob? Oke, Mbak Nabila, silakan Mbak Nabila. Metode eliminasi, metode penyelesaian SPLDP dengan cara menghilangkan salah satu variabel untuk mendapatkan nilai variabel yang lainnya. Oke, betul ya? Betul apa enggak? Betul. Ya. Jadi metode eliminasi itu adalah metode penyelesaian SPLDV di mana kita menghilangkan dulu salah satu variabel untuk mendapatkan nilai dari variabel
kalian diharapkan mampu menentukan model matematika dari suatu masalah kontekstual dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui PowerPoint dan bantuan LKPD, peserta didik atau kalian diharapkan mampu menganalisis nilai variabel pada sistem persamaan linear dua variabel pada masalah kontekstual dengan menggunakan metode substitusi. Kemudian yang ketiga, melalui diskusi dan bantuan LKPD, peserta didik diharapkan mampu memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode substitusi. Nah, manfaat mempelajari materi ini, ya, karena ini materinya masih sama, berarti manfaatnya pun sama ya. Ada yang masih ingat nggak manfaat mempelajari materi SPLDB? Misalkan dalam dunia perdagangan, ada yang masih ingat nggak sih? Ya, silakan Mas Faiz. Ya, pada dunia perdagangan kita bisa menentukan nilai satuan dari suatu barang. Nah, kemudian yang kedua, ada yang masih ingat nggak? Saya Bu, Boleh Mbak Tasya? bisa untuk mengetahui umur seseorang, misalkan untuk mencari umur Kakak Adi dan Budi 2 tahun yang akan datang. Oke, jadi SPLDB ini bisa untuk menentukan umur seseorang seperti permasalahan kemarin ya. Jadi kemarin ada permasalahan Pak Andi dan Bagus, masih ingat kan? Iya, kita bisa mengetahui umur Bagus misalkan 5 tahun yang akan datang atau 2 tahun yang lalu gitu. Kemudian yang ketiga, ya, ada masalah bisnis dan investasi. Ada yang masih ingat nggak ini? Ya, silakan Mbak Dea. Kita bisa menentukan keuntungan dari bisnis yang kita jaga. Ya, jadi kelak besok kalau misalkan kalian jadi seorang entrepreneur, kalian bisa menentukan nih kira-kira keuntungan dan bisnis yang kalian jalani itu berapa, gitu ya? Ya. Kemudian, nah langkah-langkah pembelajaran yang akan kita lakukan, yang pertama adalah diskusi. Nanti Ibu akan memberikan suatu permasalahan. Nah, permasalahan itu nanti kalian diskusikan dengan teman sekelompok kalian, ya. Setelah diskusi, nanti Ibu akan tunjuk perwakilan dari kelompok, ya, untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Nah, pada saat ada kelompok yang maju ke depan, ya, kelompok yang lain silakan dengan Bu Indah menyimak, ya, menyimak, kemudian kasih masukan, ya, pada kelompok yang sedang maju di depan. Nah, setelah kalian diskusi, kalian presentasi, ya, nanti kita bersama-sama, ya, kalian bersama Ibu ini ambil kesimpulan sebetulnya langkah-langkah untuk penyelesaian SPLDB dengan menggunakan metode substitusi ini bagaimana, gitu ya. Nah, setelah itu baru kalian mendapatkan penguatan dari Ibu. Itu langkah-langkah pembelajarannya. Nah, untuk teknik penilaiannya, ya, yang pertama adalah penilaian sikap. Nah, di sini penilaian pertamanya penilaian sikap. Jadi, sikap kalian selama proses pembelajaran ini bagaimana? Bersemangat atau tidak, ngantuk atau tidak, bisa mengikuti dengan baik atau tidak, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua penilaian pengetahuan. Nanti di akhir pembelajaran Ibu akan memberikan satu permasalahan yang harus kalian kerjakan secara pribadi sebagai tolak ukur, ya, kalian mampu memahami materi hari ini atau tidak. Nah, kemudian yang ketiga itu penilaian keterampilan. Nah, penilaian keterampilan ini diambil pada saat kalian berdiskusi, keaktifan kalian berdiskusi, bagaimana kalian presentasi, kemudian kalian mengemukakan pendapat dan lain sebagainya. Paham ya? Paham? Paham. Nah, sebelum kita masuk ke materi, ya, ingat nggak ini yang nomor 1? Diketahui persamaan X ditambah Y sama dengan 8. Jika X-nya sama dengan 3, maka nilai Y-nya adalah berapa? Ada yang masih ingat? Boleh Mbak Hanum? Jawabannya 5. Jawabannya 5, ya. Kenapa 5 Mbak Hanum? Jika X sama dengan 3, maka nilai Y adalah 8 kurangi 3 sama 8 dikurangi 3 5. sama dengan 5. Betul ya? Yang lain? Benar nggak? Betul. Betul ya. Nah, kemudian yang kedua, coba. Ada permasalahan di
2X ditambah Y sama dengan 10. Jika Y-nya sama dengan 2, maka nilai X-nya adalah berapa? Ada yang tahu? Mbak Farah, silakan maju ke depan aja Mbak Farah. Ditulis di depan biar teman-temannya juga ingat Mbak Farah. Ya. Bisa diterangkan Mbak Farah? Jika Y sama dengan 2, maka 2X sama dengan 10 dikurangi Y. 10 sama dengan 10 dikurangi 2, hasilnya 8. X sama dengan 8 dibagi 2 sama dengan 4. Ya, X-nya sama dengan 4, betul ya? Yang lain juga masih ingat nggak ya? Masih. Masih ya. Ya, silakan duduk kembali Mbak Farah. Terima kasih. Ya, jadi misalkan ada 2X ditambah Y sama dengan 10. Di situ diketahui Y-nya sama dengan 2. Nah, di sini Mbak Farah mengubah persamaan 2X ditambah Y sama dengan 10 menjadi 2X sama dengan 10 dikurangi Y. Nah, setelah persamaannya diganti, Mbak Farah memasukkan nilai Y-nya, ya, nilai Y-nya sama dengan 2 dimasukkan ke sini. Sehingga di sini 2X sama dengan 10 dikurangi 2. Ya, sehingga 2X sama dengan 8, X-nya sama dengan 8 dibagi 2. Nah, sehingga diperoleh nilai X sama dengan 4. Masih ingat semuanya ya? Masih. Oke, kemudian yang ketiga, ubahlah bentuk X ditambah Y sama dengan 10 ke dalam bentuk X sama dengan atau Y sama dengan. Ada yang bisa? Atau? Boleh Mbak Fania? X ditambah Y sama dengan 10. X sama dengan 10, Y-nya pindah luas jadi dikurangi Y. Jadi X-nya sama dengan? X sama dengan 10 kurangi Y. Dikurangi. Oke, kemudian? Terus Y sama dengan 10, X-nya pindah luas lagi dikurangi X. Jadi Y sama dengan 10 dikurangi X. Oke, benar ya? Nah, jadi misalkan ada ini X ditambah Y sama dengan 10. Kalian disuruh mengubahnya ke dalam bentuk X sama dengan. Nah, berarti di sini X-nya sama dengan, Y-nya pindah ruas. Tadinya penjumlahan ya, pindah ruas jadi pengurangan. Sehingga di sini X-nya sama dengan 10 dikurangi Y. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya. Kalian disuruh mengubahnya ke dalam bentuk Y sama dengan. Nah, maka dari persamaan X ditambah Y sama dengan 10 ini, ya, maka X-nya pindah ruas. Tadinya penjumlahan, ya, pindah ruas jadi pengurangan atau negatif. Sehingga Y-nya sama dengan 10 dikurangi X. Masih ingat ya? Masih. Oke. Nah, hari ini akan belajar tentang metode substitusi. Nah, metode substitusi itu apa? Nah, untuk mengetahui substitusi itu apa, kalian simak ya video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar apa itu barang substitusi. Saksikan animasi berikut ya. Sepulang sekolah, Ani langsung menemui ibunya di dapur. Kemudian Ani pun berkata, "Ma, aku lapar, aku mau makan." "Tapi nasinya habis, Nak. Makan mie instan dulu mau, Nak," jawab ibunya. Kemudian Ani pun menjawab, "Baiklah, Mah." Mohon perhatian para pengguna jalan raya. Mereka mengatakan bahwa sebuah undang-undang yang nomor 2000 tentang perkereta apian bahwa setiap pemakai jalan raya yang tidak berlintas jalan kereta api wajib mendahulukan lewatnya kereta api pada waktu berlintasan. Pada suatu hari, Pak Andi dan Bu Dina akan pergi ke Solo. Tetapi sesampainya di stasiun, Bu Dina berkata, "Ayah, kita ketinggalan kereta ya."
Bagaimana ini? Kemudian Pak Andi pun menjawab, ya sudah Bu, kita pakai bis aja. Baiklah Ayah, kata Bu Dina. Dari animasi di atas, kalian perhatikan, pada saat Ani lapar, kemudian nasinya habis, Ani menggantinya dengan mie instan. Kemudian pada saat Bu Dina dan Pak Andi akan pergi ke Solo dan ternyata mereka ketinggalan kereta, maka mereka memutuskan untuk menggunakan bis ke Solo. Dari sini kalian perhatikan, mie instan adalah pengganti nasi. Kemudian bis juga merupakan pengganti dari kereta. Nah, pada saat Ani pulang sekolah, kemudian dia langsung ke dapur menemui ibunya. Ya, dia merasa lapar, kemudian minta makan ke ibunya. Ternyata nasinya habis, ibunya belum masak. Nah, kemudian ibunya menawarkan ya untuk makan mie instan terlebih dahulu. Nah, Aninya mau. Nah, itu permasalahan yang pertama. Ya, kemudian permasalahan yang kedua, pada saat Pak Andi dan Bu Dina mau pergi ke Solo, ya, rencananya mereka menggunakan apa ya? Kereta. Nah, tetapi setelah sampai di stasiun, ternyata mereka ketinggalan kereta. Dan karena ke Solo itu merupakan hal yang penting bagi Bu Dina dan Pak Andi, maka mereka memutuskan untuk naik bis. Nah, dari penjelasan tadi, ternyata mie instan itu adalah barang substitusi dengan nasi. Kemudian kereta itu juga merupakan barang substitusi dengan bis. Ya, dari penjelasan tadi, ada yang tahu nggak substitusi itu apa? Ya, ada yang tahu? Nah, Mbak Naura, silakan Mbak Naura. Barang alternatif, bisa ya? Oke, kemudian ada pendapat yang lain? Coba Mbak Artika. Ini adalah suatu yang bisa menggantikan fungsi suatu benda. Ya, sesuatu yang bisa menggantikan fungsi suatu benda. Bisa ya tadi ya? Kemudian ada lagi? Ada pendapat yang lain? Coba Mbak Nabila. Barang pengganti yang tidak merubah fungsi. Oh, barang pengganti yang tidak merubah fungsi. Ya, betul semua ya. Jadi seperti tadi tuh, mie menggantikan nasi ya, menahan rasa lapar. Kemudian bis menggantikan apa? Kereta untuk mereka bisa pergi ke Solo. Ada yang bisa kasih contoh yang lain atau tidak? Coba, Acung? Ya, bisa contoh yang lain untuk barang substitusi? Tasya, silakan Mbak Tasya. Ya, lampu sama lilin. Lampu sama lilin bisa saling menggantikan ya. Jadi kalau misalkan lampunya mati, kemudian iya, biar tetap terang. Oke. Nah, itu substitusi. Nah, sekarang hubungannya apa dengan materi yang akan kita pelajari hari ini? Nanti pada saat kalian menyelesaikan SPLDV dengan menggunakan substitusi pun kalian harus mengganti salah satu variabel untuk mendapatkan nilai dari variabel yang lainnya. Nah, agar kalian mengetahui langkah-langkah dalam menyelesaikan SPLDV dengan menggunakan metode substitusi, ya, di sini Ibu punya suatu permasalahan. Kalian perhatikan nih. Pak Johan memiliki showroom sepeda motor dan mobil pribadi dalam satu gedung. Nah, kendaraan yang ada di gedung tersebut sebanyak 42 unit. Nah, apabila dihitung semua roda yang melekat pada kendaraannya, ya, yang dihitung adalah rodanya, ya, tanpa roda cadangan itu sebanyak 98 unit. Nah, pada hari pertama showroom itu dibuka, ya, berhasil
terjual sebanyak 10 sepeda motor dan 2 mobil pribadi. Kemudian hari kedua dibuka, hasil penjualan sepeda motor sama dengan 2 kali penjualan sebelumnya. Ya, begitu juga dengan penjualan mobil pribadi. Nah, kemudian permasalahannya ini, jika pada hari ketiga ada Pak Ali dan Pak Budi masing-masing ingin membeli 1 unit mobil pribadi, memungkinkan apa tidak, terpenuhi atau tidak. Nah, nanti kalian berikan alasannya. Kira-kira stok dari showroom Pak Johan ini masih memenuhi atau tidak. Nah, dari permasalahan ini, apa yang bisa kalian gali? Ya, ada yang tahu? Ya, silakan Bapaknya. Harga 1 mobil sama harga 1 motor berapa? Ya, jadi ada pertanyaan dari Mbak Fania ya, pertanyaan yang bagus. Silakan tepuk tangan dulu. Bu, dari permasalahannya Pak Johan ini ya, itu berarti harga 1 mobilnya berapa Bu? Harga 1 motornya berapa Bu? Gitu ya Mbak Fania ya. Nah, silakan kalian berkelompok. Kalian diskusikan permasalahan Pak Johan tadi. Nanti Ibu akan bagikan LKPD-nya. Kalian amati ya, kalian diskusikan dengan teman sekelompok kalian. Silakan berkelompok. Masih ingat kelompoknya ya? Masih. Kelompok 1 kemarin siapa ya? Coba ngatur kelompok 1. Ya, ada Mas Faiz, ada Mbak Mahya, kemudian Dea dan Hanun. Ya, kemudian kelompok 2. Kelompok 2 ada Mbak Nora, kemudian siapa lagi? Mbak Hanum dan Mbak Farah. Kelompok 3, silakan siapa? Masih ingat ya? Kelompok 3 siapa aja? Oh, ada Mbak Fania, kemudian Mbak Atika dan Mbak Nadia ya. Kemudian kelompok 4 hanya 2 orang ya? Karena nggak masuk ya? Oke, Mbak Nabila sama Mbak Tasya, maaf ya. Ya, silakan kalian berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya, silakan berkelompok. Sudah siap semuanya ya? Sudah. Ya, Ibu bagikan LKPD-nya. Sudah dapat LKPD-nya semua belum? Sudah. Coba kalian perhatikan LKPD yang sudah Ibu bagikan ya. Di situ kalian lihat petunjuknya ya. Petunjuknya yang pertama, isi nama anggota kelompok kalian pada kolom yang tersedia. Kemudian yang kedua, baca dan pahami setiap kegiatan yang ada pada LKPD. Kemudian amati dan analisis masalah yang ada pada LKPD. Kemudian yang keempat, diskusikan dengan anggota kelompok masing-masing ya. Kemudian yang kelima, ikuti langkah-langkah untuk menyelesaikannya. Kemudian yang keenam, catatlah hasil diskusi kalian. Kemudian yang ketujuh, apabila menemukan kesulitan, silakan tanyakan ke Ibu. Paham ya untuk petunjuknya ya? Paham. Nah, kemudian kalian perhatikan di situ. Ada permasalahan dari Pak Johan yang tadi sudah Ibu sampaikan gitu ya. Nah, ya. Untuk nomor 1 kalian perhatikan. Informasi apa yang kalian temukan? Nah, di situ sudah jelas ya. Yang diketahui apa saja ya dari permasalahan Pak Johan. Kemudian nomor 2, yang ditanyakan apa dari permasalahan Pak Johan itu? Paham ya? Paham. Nah, kemudian yang ketiga, kalian tentukan variabel-variabel yang belum diketahui nilainya. Ya, ada 2 variabel di situ. Apa aja kalian tentukan? Nah, baru kalian nyatakan variabel tersebut dalam X dan Y. Nah, kalian perhatikan pada saat permasalahan Pak Johan ya, di situ menyebutkan roda. Kalian harus ingat roda motor itu berapa, roda mobil itu berapa untuk menentukan model matematikanya, gitu ya? Jangan sampai salah dalam menentukan variabelnya. Nah, sehingga ya setelah kalian masukkan, nanti kalian akan ketemu nilai X dan Y-nya. Nah, sehingga setelah ketemu nilai X dan Y-nya, kalian bisa menyelesaikan, kalian bisa menjawab apakah terpenuhi apa tidak pada saat hari ketiga
ada 2 customer yang akan membeli masing-masing 1 buah mobil, gitu ya. Nah, silakan kalian diskusikan ya dengan teman sekelompok kalian. Ya, silakan. Kalian bisa buka buku paket ya, buku paket. Bawa semuanya buku paketnya? Bawa. Dan materi ajar yang sudah Ibu bagikan kemarin ya. Nah ya, untuk buku paket itu ada di halaman 215. Silakan kalian buka. Barangkali bisa jadi referensi untuk membantu menjawab permasalahan dalam LKPD. Ibu kasih waktu 15 menit untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Ya, silakan. di hari pertama diskusikan ya, jangan dikerjakan sendiri, tapi diskusi dengan teman satu kelompok ya. berarti X-nya jumlah motor, Y-nya jumlah mobil.
Ada yang kesulitan nggak? Ada yang kesulitan? Tidak ada. Gampang ya? Gampang. Ini 24
Udah selesai? Udah selesai semuanya? Sudah ya. Nah, kalau sudah berarti ada ini nggak? Ada yang ditanyakan nggak dari permasalahan pacuan tadi? Tidak ada ya? Ya. Bisa diselesaikan semua? Bisa. Oke, kalau bisa ya, coba sekarang Ibu akan tunjuk salah satu atau enggak langsung aja ya yang kepengen presentasi atau yang mau memaparkan pendapatnya, silakan tunjukkan jari ya. Termasuk mungkin kelompok berapa ini? 2. Kelompok 2 ya. Silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Yang lain menyimak ya, menyimak jawaban dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan kelompok kami, saya Muhammad Faiz. Saya Naura dan saya Farah Sari. Akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1, dari permasalahan di atas, informasi yang kami temukan adalah diketahui jumlah motor dan mobil di showroom Pacuan sebanyak 42 unit. Jumlah roda pada motor dan mobil sebanyak 98 unit. 2. Dari permasalahan di atas, hal yang kami temukan adalah ditanya pada hari ketiga, Pak Ali dan Pak Budi masing-masing ingin membeli 1 unit mobil pribadi. Memungkinkankah terpenuhi? 3. Menentukan variabel-variabel yang belum diketahui nilainya. Ada 2 variabel dalam permasalahan pacuan, yaitu mobil dan motor. 4. Nyatakan variabel tersebut dalam X dan Y. X sama dengan jumlah motor dan Y sama dengan jumlah mobil. X tambah Y sama dengan 42 persamaan 1. 2X tambah 4Y sama dengan 98 persamaan 2. X tambah Y sama dengan 42 persamaan 1. 2X tambah 4Y sama dengan 98 persamaan 2. Ubah persamaan 1 menjadi persamaan 3 karena persamaan satunya X tambah Y sama dengan 42, maka diubah menjadi X sama dengan 42 dikurangi Y. Kemudian gantikan nilai persamaan 3 pada persamaan 2. Karena persamaan 2-nya sama dengan 2X tambah 4Y sama dengan 98, maka diubah menjadi X tambah 42 dikurangi Y. Persamaan 2X tambah 4Y sama dengan 98. 2 kali 42 kurangi Y tambah 4Y sama dengan 98. 2 kali 42 sama dengan 84. 2 kali Y sama dengan 2Y ditambah 4Y sama dengan 98 min 2Y tambah 4Y sama dengan 98 dikurangi 84. 2Y tambah 98 kurangi 84. Y sama dengan 98 dikurangi 84 per 2. Y sama dengan 4 bagi 2 sama dengan 14 bagi 2 sama dengan 7. Nilai Y yang sudah ketemu masukkan ke persamaan lainnya untuk mendapatkan nilai X. Y sama dengan 7 persamaan 3. X sama dengan 42 kurangi 7. X sama dengan 35. Jadi didapatkan nilai X sama dengan 35 dan nilai Y sama dengan 7. Berarti dapat diketahui banyaknya sepeda motor dan banyaknya mobil pada showroom
motor dan 2 mobil. Hari kedua terjual 2 kali 10 sepeda motor sama dengan 20. 2 kali 2 mobil sama dengan 4. Sehingga jumlah sepeda motor yang terjual pada 10 ditambah 2 kali 10 sama dengan 30. Mobil yang terjual adalah 2 ditambah 2 kali 2 sama dengan 6. Jadi sepeda motor yang tersisa adalah 35 dikurangi 30 sama dengan 35 dikurangi 30 sama dengan 5. Mobil yang tersisa di showroom adalah 7 dikurangi 6 sama dengan 1. Karena terdapat 1 sisa mobil, maka jika pada hari ketiga Pak Ali dan Pak Rugi masing-masing akan membeli 1 mobil, tidak akan terpenuhi. Nah, buatlah narasi dari model matematika pada permasalahan faktorial. X sama dengan umur Pak Andi, Y sama dengan umur Pak Budi. Maka jumlah umur Pak Andi dan Pak Budi sama dengan 42. Dan 2 kali umur Pak Andi dan 4 kali umur Pak Budi sama dengan 98. Ya, presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 2. Kita tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ya, dari hasil diskusi kelompok 2, coba untuk kelompok yang lainnya dilihat. Untuk nomor 1 permasalahannya sama nggak? Kalau tadi kelompok 2 ya, informasi yang didapatkan dari permasalahan Pak Johan itu jumlah motor dan jumlah mobil ya pada showroom Pak Johan hari itu sebanyak 42 unit. Kemudian banyaknya roda motor dan roda mobil hari itu adalah 98 unit. Sama nggak? Sama ya. Kemudian yang nomor 2, untuk kelompok 2 tadi ya, dari permasalahan di atas, hal apa yang kalian temukan? Nah, ternyata kelompok 2 itu menyoroti jika pada hari ketiga Pak Ali dan Pak Budi masing-masing ingin membeli 1 unit mobil, terpenuhi atau tidak dengan stok atau dengan jumlah mobil atau motor yang ada pada showroom Pak Johan hari itu. Sama atau tidak untuk kelompok yang lain? Sama. Kelompok 1, mana kelompok 1 sama nggak kelompok 1? Sama. Sama ya. Kelompok 4? Sama. Sama. Kelompok 3? Sama. Sama. Oke. Nah, kemudian yang nomor 3 ya, menentukan variabel. Kata kelompok 2 ada 2 variabel. Ya, variabelnya adalah jumlah mobil dan jumlah motor gitu ya. Sama nggak untuk kelompok 5 kelompok 2, kelompok 3? Sama nggak? Sama ya. Untuk kelompok yang lain sama? Sama. Nah, kemudian kalian nyatakan. Nah, di sini hati-hati karena ya, hati-hati dalam menentukan variabelnya. Untuk kelompok 2 tadi ya, X-nya adalah jumlah motor, betul ya? Karena rodanya ada 2, kan gitu ya. Kemudian Y-nya itu jumlah mobil. Sama apa enggak? Sama. Sama. Nah, setelah menentukan model matematikanya, di mana kelompok 2 tadi menjawab X ditambah Y sama dengan 42 dan 2X ditambah 4Y sama dengan 98. Sama? Sama. Nah, setelah menggunakan metode substitusi ya, menggantikan persamaan kedua ya menjadi persamaan ketiga ya, maka didapatkan nilai X-nya sama dengan berapa? 35 ya, kelompok 2 ya. 35 dan nilai Y-nya sama dengan 7. Sama nggak? Sama. Sama. Ada yang beda nggak? Tidak ya. Jadi sama. Nilai X-nya atau banyaknya motor pada hari itu adalah 35 dan banyaknya mobil pada hari itu adalah 7 unit. Betul ya? Nah, kemudian ini tadi pertanyaannya Mbak Fania ya, banyaknya mobil dan banyaknya motor ya, ada 35. Kemudian permasalahannya bisa kita selesaikan karena pada hari pertama bagaimana itu? Ya, terjual 10 sepeda motor dan 2 mobil gitu ya. Kemudian hari kedua 2 kali lipat penjualannya lebih laris. Ya,
motor, hari kedua 2 kali lipatnya. Berarti berapa? 20. 20 motor. Begitu juga dengan mobil. Pada hari pertama terjual 2 mobil, hari kedua 2 kali lipatnya. Berarti berapa? 4 mobil. Sehingga penjualan hari pertama dan kedua kalau dijumlahkan, jumlah sepeda motor yang terjual berapa? 30. 30, betul sekali Mbak Tasya. Jadi 10 ditambah 20. Kemudian jumlah mobil yang terjual ada berapa hari pertama dan kedua? Ya, ada 6. 6 dari mana? Hari pertama 2 mobil, hari keduanya 4 mobil atau 2 kali lipatnya. Sehingga yang terjual di hari pertama dan kedua ada 6 mobil. Nah, permasalahannya jika pada hari ketiga ya ada Pak Ali dan Pak Budi masing-masing ingin membeli 1 mobil, gitu ya? Nah, terpenuhi atau tidak? Tidak. Tidak yang nomor 2 ya? Tidak. Kenapa tidak? Karena kita sisa mobilnya Iya, karena sisa mobilnya ada 1, tetapi kebutuhannya itu 2. Sehingga stok barang atau stok mobil di showroomnya Pak Johan tidak memenuhi. Bisa dipahami untuk permasalahan Pak Johan? Bisa. Nah, kemudian yang nomor 6 di situ kalian disuruh membuat narasi, ya, narasi dengan menggunakan kalimat kalian sendiri dari SPLDV permasalahan Pak Johan. Nah, untuk kelompok 2 tadi itu membicarakan masalah umur ya Mbak ya. Coba dibacakan lagi Mbak. X dimisalkan umur Pak Adi dan Y dimisalkan umur Budi. Maka jumlah umur Pak Adi dan Budi sama dengan 42 dan 2 kali umur Pak Adi dan 4 kali umur Budi sama dengan 98. Oke ya. Jadi untuk kelompok 2 menyoroti tentang umur ya. Umur Pak Andi dan Pak Budi kalau dijumlahkan sama dengan 42. Kemudian 2 kali umur Pak Budi ditambah 4 kali umur Pak Andi itu sama dengan 98. Coba kelompok 1 narasinya bagaimana? Silakan dibacakan. Kelompok 1. Jika dijumlahkan burung dan kucing sama dengan 42, jika dari burung dan kucing dijumlahkan maka jumlahnya adalah 98. 2x tambah 4y sama dengan 98. Oke, kalau kelompok 1 menyoroti tentang kucing dan juga burung ya. Kaki kucing dan kaki burung. Jumlah kucing dan jumlah burung kalau dijumlahkan ada 42. Nah, sedangkan jumlah kaki ya Mbak, jumlah kaki kucing dan jumlah kaki apa? Burung kalau dijumlahkan sama dengan 98. Sama ya. Jadi kalau kaki kucing itu ada berapa? Kaki kucing ada berapa? 4. Kaki burung ada 2. Boleh. Kemudian coba kelompok 3. Kelompok 3 coba dibacakan narasinya Mbak. Misalkan Lisa dan Adi mempunyai mainan, mainannya adalah motor dan mobil. Dan Lisa mempunyai mainan motor dan Adi mempunyai mainan mobil. Motor mempunyai 2 roda dan mobil mempunyai 4 roda. Berarti X sama dengan motor dan Y sama dengan mobil sama dengan 42. Terus 4x ditambah 2y sama dengan 98. Kalau kelompok 3 menyorotinya adalah mainan, tetapi mainannya bentuknya motor dan juga mobil. Ya, kalau dijumlahkan jumlah mainan motor dan mobilnya ada 42, sedangkan jumlah roda mainannya yaitu 2x ditambah 4y sama dengan 98. Bisa ya? Nah, sekarang kelompok 4 silakan dideskripsikan Mbak. Siapa ini yang mau? Silakan Mbak Tasya. X dimisalkan jumlah baju Ani dan Y dimisalkan jumlah baju Lisa. Maka jumlah baju Ani tambah jumlah baju Lisa sama dengan 42. Jika 2 kali jumlah baju Ani tambah 4 kali jumlah baju Lisa sama dengan 98. Oke, untuk kelompok 4 menyoroti jumlah baju ya. Jumlah baju antara punya Ani dan punya Lisa. Jadi kalau dijumlahkan jumlah baju dan jumlah bajunya Ani dan jumlah bajunya Lisa itu sama dengan 42. Kalau misalkan 2 kali jumlah bajunya Ani ditambahkan 4 kali jumlah bajunya Lisa itu sama dengan 98. Bisa ya? Bisa. Bisa masuk semua ya? Bisa.
Oke, berarti permasalahan yang ada pada LKPD semuanya terjawab dengan baik ya? Ya. Nah, terima kasih untuk kelompok 2. Silakan kembali ke tempat. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, dari setelah kalian mengerjakan LKPD, menyelesaikan permasalahan Pak Johan tadi dengan menggunakan metode substitusi, apa yang bisa kalian simpulkan, Dimana tadi katanya metode substitusi adalah apa? Metode merupakan penyelesaian dari SPLDV, di mana dia menggantikan salah satu variabel untuk mendapatkan nilai dari variabel yang lainnya. Nah, langkah-langkahnya coba yuk kita cari bersama. Langkah yang pertama ada yang tahu nggak? Ya, langkah yang pertama ada yang tahu? Oh, Hanum, Mas Hanun, silakan. Langkah yang pertama apa, Mas Hanun? Buat model matematikanya terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, silakan Mbak. Pilihlah persamaan yang sederhana, nyatakan persamaan dengan bentuk X atau Y. Ya, pilihlah persamaan yang paling sederhana. Kemudian nyatakanlah persamaan tersebut ke dalam bentuk X sama dengan atau Y sama dengan. Kemudian langkah selanjutnya bagaimana? Ada yang tahu? Ya, silakan Mbak Mahya. Substitusikan variabel yang diperoleh pada langkah 2 pada persamaan lainnya, Sehingga menjadi persamaan dalam satu variabel. Selesai. Yang keempat, selesaikan persamaan tersebut sehingga diperoleh nilai X dan Y. Yang kelima, periksa apakah pasangan nilai X, Y yang diperoleh memenuhi kedua persamaan atau tidak. Jadi metode substitusi itu adalah metode penyelesaian pada SPLDV, di mana akan dilakukan dengan cara mengganti salah satu variabel untuk mendapatkan nilai dari variabel yang lainnya. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama kalian harus bikin dulu nih, buat dulu model matematikanya. Nah, setelah kalian bikin model matematikanya, kalian pilih persamaan yang paling sederhana, kemudian kalian ubah ke dalam bentuk X sama dengan atau Y sama dengan. Nah, kemudian yang ketiga baru kalian substitusikan variabel yang diperoleh pada langkah kedua pada persamaan yang lainnya. Jadi kalau kalian mengubahnya persamaan 1, maka nanti kalian substitusikannya ke persamaan kedua. Kemudian kalau misalkan kalian mengubahnya persamaan kedua, kalian substitusikannya ke persamaan yang pertama. Nah, sehingga nanti kalian mendapatkan nilai dari satu variabel. Nah, kemudian selesaikanlah persamaan tersebut sehingga diperoleh nilai X dan Y. Setelah kalian ketemu nilai X dan Y-nya, baru kalian periksa apakah pasangan nilai X dan Y itu memenuhi kedua persamaan atau tidak. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Kalau bisa, silakan kalian kembali ke tempat masing-masing. LKPD-nya silakan kalian kumpulkan. Ya, silakan. Silakan kembali ke tempat semua. Ya, setelah kalian belajar tentang metode substitusi, nah di sini Ibu punya kuis, ada permasalahannya Bu Ani di sini. Nah, silakan kalian kerjakan pada selembar kertas, kemudian nanti tolong dikumpulkan. Ibu kasih waktu kalian 5 menit ya. Silakan dikerjakan. Ya.
Sudah selesai? Sudah ya. Nah, kalau sudah selesai, silakan dikumpulkan ke Bu Ida. Ya, silakan dikumpulkan. Sudah semua? Sudah ya. Nah, setelah kalian mengikuti pembelajaran hari ini, nah, kalian masih ingat nggak materi apa sih sebetulnya yang kita pelajari hari ini? Ya. SPLDB menggunakan metode substitusi. Menyelesaikan SPLDB dengan menggunakan metode substitusi. Nah, kemudian bagaimana pendapat kalian tentang materi ini? Menarik. Ya, alhamdulillah. Kemudian seberapa besar minat kalian terhadap ketertarikan mendalami materi ini? Alhamdulillah. Nah, untuk materi berikutnya, ya kemarin kita sudah belajar 3 metode ya. Berarti tinggal metode yang terakhir nih, yaitu metode gabungan. Nanti kalian akan menggabungkan 2 metode, metode substitusi dan juga metode eliminasi. Nah, Ibu rasa pertemuan hari ini cukup ya. Kalian semuanya hebat, luar biasa. Ibu ucapkan terima kasih ya. Tepuk tangan untuk kita semua.